Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu lagi dalam perkuliahan Bahasa Indonesia. Hari ini kita membahas tentang penggunaan tanda baca. Namun tidak keseluruhan dari penggunaan tanda baca tersebut yang kita pakai, hanya beberapa saja. Nanti di pertemuan kemudian kita akan lanjutkan penggunaan tanda baca selebihnya ya. Yang pertama adalah penggunaan tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Artinya kalimat berita. Ayahku tinggal di Medan. Pakai tanda titik. Kemudian tanda titik dipakai di belakang angka huruf dalam satu bagan ikhtisar atau daftar. Misalnya A. Pendahuluan. Latar belakang 1.1. Tetapi tanda titik tidak dipakai di belakang angka yang keduanya, angkanya ada kedua atau ketiga, 1.1. Tidak 1.1 bukan begitu ya. Jadi hanya angka pertamanya saja. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Misalnya pukul 1.35.30. Pukul 1 lewat 35 menit 30 detik. Bandingkan dia dengan si poin nomor 4. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan jangka waktu. Jadi beda ya antara waktu dan jangka waktu. Kalau jangka waktu itu artinya lamanya waktu itu berlangsung. Misal dari rumah ke kampus itu memakan waktu 30 menit, itu jangka waktu. Tapi kalau saya berangkat ke kampus pukul 7.30 itu namanya penunjukan waktu. Kemudian tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan dan kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Misalnya desa itu berpenduduk 25.500. Jadi untuk menunjukkan jumlah pakai tanda titik. Kemudian tanda titik dipakai pada penulisan singkatan, misal yang terhormat dan sebagainya, tuan, nyonya, singkatan pakai tanda titik. Oke, itu tadi penggunaan tanda titik. Lalu kita masuk ke penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misal, saya membeli tas, pena, dan tinta. Kalau perinciannya lebih dari 2, dia pakai koma. Tapi kalau perinciannya hanya 2, misal, saya membeli tas dan pena. Hanya pakai dan saja, tidak perlu pakai koma. Tapi kalau perinciannya lebih dari 2, saya membeli tas, koma, pena, koma, dan tinta. Baru pakai dan koma dan ya, kalau perinciannya lebih dari 2. Kemudian tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat terdapat pada awal kalimat. Misal, oleh karena itu, koma, kita harus berhati-hati. Jadi kalau ada kata penghubung antar kalimat yang dibuat di awal, maka pakai koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara yang satu dengan kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata hubung. Tetapi, melainkan, dan sedangkan. Misal, saya ingin datang, koma, tetapi masih hujan. Kemudian, tanda koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat jika anak kalimatnya mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau hari hujan, sebagai anak kalimat, saya tidak akan datang. Saya tidak akan datang itu induk kalimat. Nah, kita perhatikan poin nomor 5. Jadi kalau induk kalimatnya yang mendahului anak kalimat nggak perlu pakai tanda koma. Tanda koma dipakai hanya kalau anak kalimat mendahului induk kalimat. Oke. Kemudian selanjutnya tanda koma dipakai antara nama dan gelar ya. Misalnya dokter, bedain ya, dokter dan dokter. Kalau D-nya besar, R-nya kecil itu dokter untuk strata 3. Tapi kalau dokter yang memeriksa orang sakit itu D kecil, R kecil. Syahril Pasaribu, koma. Jadi memisahkan namanya dengan gelar pakai koma.
Kemudian antara gelar yang satu dengan gelar berikutnya juga pakai koma. Jadi Syahril Pasaribu, MCAS, titik, koma. Kenapa pakai titik? Karena MCAS itu singkatan, koma, MSC, titik. Gitu ya. Jadi memisahkan nama dengan gelar akademik pakai koma. Memisahkan gelar akademik dengan gelar akademik selanjutnya, kalau gelar akademiknya banyak di belakang ya, dia pakai koma. Kemudian tanda koma dipakai memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Misal ibu bertanya, koma, tanda petik 2. Siapa nama dosenmu? Jadi antara ibu bertanya dan siapa nama dosenmu itu merupakan dua kalimat yang berbeda dalam satu kalimat. Jadi dia pakai tanda koma. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Misal, Anang, suami Asanti. Suami Asanti adalah penjelasan tentang si Anang ya, keterangan tambahan. Mantan suami Krisdayanti, nah, itu juga penjelasan selanjutnya. Jadi dia pakai koma. Misalnya tahu mahasiswa, semua mahasiswa baik dari jurusan kebidanan maupun jurusan kesehatan gigi. Nah, jadi jurusan kebidanan dan jurusan kesehatan gigi itu menjelaskan bahwa semua mahasiswa tanpa terkecuali. Maka penjelasan-penjelasan itu pakai tanda koma. Oke, nah selanjutnya ini adalah penggunaan tanda hubung. Saya selalu menyebutkan penggunaan tanda hubung ini sebagai tanda anti alay ya. Tanda anti alay supaya kita jangan alay. Oke, kita lihat ya. Jadi yang pertama, tanda hubung ini digunakan untuk memperjelas hubungan kata. Misal, kalau kita hanya tulis berevolusi, maknanya ada dua. Apakah dia berevolusi atau berevolusi. Jadi kalau antara berevolusi dan berevolusi itu adalah dua kata yang maknanya berbeda. Maka dipakailah tanda penghubung supaya makna yang kita maksudkan jelas, gitu ya. Kemudian, nah poin nomor 2 ini, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan imbuhan dengan kata yang harusnya menggunakan huruf kapital. Misal, se-Indonesia. Kenapa Indonesianya pakai tanda hubung Indonesia? Karena Indonesia harus ditulis dengan huruf kapital. Ingat waktu kita belajar kalimat huruf kapital yang menunjukkan geografis, maka ditulis dengan huruf besar. Dan se adalah imbuhan dan harus serangkai dengan Indonesia, maka pakai tanda hubung, menyatakan mereka satu kata. Nah, kenapa harus pakai tanda penghubung? Nah, itu tadi saya bilang supaya jangan alay ya. Tulisan alay itu besar kecil. Nah, supaya jangan alay, pakailah tanda penghubung. Tanda penghubung Indonesia yang hurufnya besar. Jadi bukan huruf besar kecil gitu ya. Atau angka dengan akhiran, angka dengan imbuhan. Jadi huruf dan angka itu tidak bisa bersama, tidak bisa lengket dalam satu kata yang sama. Maka harus pakai tanda penghubung, menunjukkan bahwa mereka satu kata yang sama, tapi karena tulisannya berbeda, maka itu tidak boleh ya digabung. Maka ditulis pakai tanda penghubung. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, tanda hubung digunakan untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan asing. Misalnya kita mendownload misalnya. Di-download, terdelete, bermake up, maka itu kan istilah asing yang masih ditulis dengan huruf miring. Ingat penggunaan huruf miring kemarin, semua bahasa asing termasuk bahasa daerah dan bahasa Inggris misalnya atau bahasa luar negeri misalnya gitu ya, ditulis dengan huruf miring. Jadi miring dan imbuhan Indonesia ditulis biasa. Jadi lagi-lagi supaya jangan alay, maka huruf biasa disanding dengan huruf miring, dipakailah tanda penghubung, menyatakan mereka satu kalimat, tapi ada kata yang harus ditulis miring karena dia istilah asing gitu. Oke, itu hari ini saya hanya kasih sebagian karena keterbatasan wahana kita untuk membicarakan tentang tanda baca, karena tanda baca ini lumayan banyak ya. Jadi tanda baca ini bukan hanya untuk dihafal, sama seperti dengan huruf kapital, bukan hanya untuk dihafal tapi untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari.
dimulai dari hal-hal sederhana ketika menulis sendiri di rumah. Saya rasa demikian, sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya.